Salam buat teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pacaran menurut iman Kristen itu, atau bagaimana sih pacaran yang sehat. Terlebih dahulu kita perkenalan teman-teman semuanya. Nama saya Ivan Sinan Sibulian. Saya semester 4 kuliah di IAKN Tarutung, atau sering disebut dengan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Ya, buat teman-teman semuanya, kita akan membahas terlebih dahulu pemahaman diri sendiri dan penerimaan diri sendiri, dan bagaimana menilai diri berdasarkan penilaian Tuhan. Ya, seorang dikatakan remaja Kristen jika ia sudah percaya kepada Kristus, dan kepercayaan itu akan terlihat dari yang pertama tadi, pemahaman diri sendiri. Pemahaman atau mengerti diri sendiri atau disebut bercermin, ini merupakan suatu keadaan. Dan yang kedua, penerimaan dirinya sendiri. Salah satu wujud identitas diri seorang adalah kesanggupan individu dalam menerima dirinya. Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap dirinya sendiri, dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, menilai diri berdasarkan penilaian Tuhan. Ketika seorang remaja percaya Yesus Kristus, maka remaja tersebut harus mampu melihat penilaian Tuhan terhadap dirinya sendiri. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, menempatkan manusia di bumi, dan mengetahui lebih banyak tentang memberikan penilaian terhadap diri sendiri berdasarkan pandangan dunia. Apa sih pengertian pacaran itu? Ya, teman-teman, pacaran berasal dari kata dasar pacar yang berarti pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Pengertian pacaran menurut iman Kristen. Konsep kehidupan orang Kristen berbeda dengan orang-orang lain. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan dalam anugerah untuk mengambil bagian dalam rencana karya penyelamatan Allah. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan, tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Cara berpacaran menurut iman Kristen. Yang pertama, pacaran itu harus didasari kasih Allah. Ya, teman-teman semuanya, ya, buat dari judulnya aja sudah pasti kita ketahui pacaran itu harus didasarkan kasih Allah. Berarti pacaran itu harus dekat dengan Allah. Akan menjelaskan sedikit apa tujuan kita pacaran. Apakah hanya mengisi kekosongan dalam hidup kita, keinginan dalam hidup kita, keinginan mata, atau hal-hal yang menyangkut kepada keputusan diri sendiri, di mana yang menjadi pusat perhatian hanya pada diri sendiri, sehingga pada masa pacaran timbul istilah bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua, dan tai gigi pun akan berasa coklat dan sebagainya. Itulah, teman-teman, orang dunia mengatakan bahwa asmara itu adalah cinta, dan itu sangat dibutuhkan bagi orang yang berada pada masa pacaran. Menurut kamus, asmara itu mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama cinta kasih, dan kedua cinta birahi. Bagaimana sih tahap pacaran orang Kristen? Ya, yang pertama tahap perkenalan, suatu tahap di mana dua pribadi berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Bagi pria dan wanita yang sudah saling kenal sebelumnya, proses saling mengenal itu lebih cepat. Tahap penjajakan, pria dan wanita saling berusaha untuk mengenali kebiasaan dan sifat-sifat. Dari situ mereka dapat saling mengetahui apa mereka berada, saling tertarik, dan mau saling berhubungan lebih dekat. Berarti dari penjelasan tersebut, ya, mereka berpacaran dekat dengan Tuhan, atau mereka percaya kepada Tuhan bahwa setiap komitmen yang ada pada mereka akan Tuhan pegang. Ya. Dan yang berikut tahap pendekatan. Kedua individu berusaha untuk saling menerima satu sama lain, yang akhirnya menampakkan ada rasa lebih dekat lagi. Tahap kesepakatan. Hubungan kedua individu
yang berlainan tersebut bukan lagi sekedar kenal, bukan lagi sekedar bersahabat, melainkan melangkah dalam kesepakatan untuk menikah. Ya, baik teman-teman. Apa sih sikap yang dibutuhkan dalam berpacaran? Jadi pacaran yang sehat sesuai firman Tuhan itu seperti apa? Kalau kita mengerti bahwa kita adalah manusia yang berdosa, sehingga mudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka usahakanlah jangan berduaan di tempat yang sepi, dan bahkan liburan berdua. Menghargai seks sebagai suatu anugerah yang harusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Menjadikan pasangan sebagai sahabat baik, saling mendukung satu sama lain, mencintai kepribadiannya, dan bukan fisik ataupun materi yang dimiliki. Apa sih batas-batas pergaulan berpacaran? Seorang pemuda atau pemudi yang bijaksana, lebih-lebih yang takut akan Tuhan, atau maaf teman-teman, seorang pemuda atau pemudi yang bijaksana, lebih-lebih yang takut kepada Tuhan, perlu tahu bahwa praktik bercium-ciuman itu hanya perlu dilakukan di kalangan khusus, yaitu di antara mereka yang sudah menikah. Berarti hal yang dilakukan seperti itu adalah orang yang sudah menikah, teman-teman, atau orang yang sudah diduakan di gereja. Ya, sampai di sinilah penjelasan saya, teman-teman. Semoga berpacaran yang sehat itulah yang kita pegang di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, bagi teman-teman juga semuanya, ketika kita berpacaran, ya marilah kita berpacaran dengan atau kita ajaklah pacar kita dekat kepada Tuhan, supaya hubungan tersebut diberkati oleh Tuhan dan tidak menjadi jalan yang tersesat bagi teman-teman semuanya, seperti yang terjadi, yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak yang terjerumus ke dalam dosa. Ya, jadilah kita orang yang dekat dengan Tuhan, teman-teman. Jadilah orang yang berpacaran dengan dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi.